Mobilnya bagus. Oh, ini mobil yang tadi ke atas. RRR 777. Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi sama Queen of the Zoo Family. Mau jemput si Dedek. Cuacanya hari ini kalian bisa lihat sendiri, langitnya putih, jadi muka mami nggak kelihatan karena nggak ada nggak ada sinar mataharinya, guys. Oke, guys, so by the way, selamat datang di channel The Zoo Family. Hari ini hari Selasa. Lihat muka mami ini sunspotnya makin banyak, guys. Padahal aku nggak mengkonsumsi pil KB, nggak KB, pokoknya nggak KB. Dari menikah itu nggak KB sama pak suami. Malah dulu pas waktu masih lajang itu malah sering mengkonsumsi pil KB karena buat mengontrol hormon, karena jerawatan parah gitu. Jadi setelah menikah malah nggak KB-an gitu, guys. Nggak KB-an aja. Tahun 2009 ijab kabul sama pak suami, terus lepas, nggak pakai nggak ngepil, nggak KB, maksudnya itu aja. Tahun 2014 baru dikasih si Koko. Oke, gitu, guys. So hari ini jadwalku itu tadi pagi kan, jadi kemarin hari Sabtu, Minggu, Senin ini kan, Minggu, Senin, Selasa. Jadi kan Minggu kita check in karena pak suami katanya ada nggak tahu tes apa gitu, jadi minta ke ruangan yang agak luas gitu, maksudnya soalnya karena kamar yang buat belajar beliau, ruang kerja beliau kan sesek gitu loh, guys. Jadi nggak begitu luas gitu. Jadi hari Senin sore jam 2 sampai jam 5 itu beliau tes, nggak tahu tes apa. Terus akhirnya karena si Koko juga kebetulan hari Senin kemarin sekolahnya libur, ada kegiatan gurunya yang guru-guru pada ada acara apa gitu, losi facinyat kalau bahasa kantonisnya, losi facinyat. Jadi kayak manajemen apa untuk para guru gitu loh, guys, kayak gitu. Jadi si Dedek juga sama papanya disuruh libur aja, nggak usah sekolah, nggak apa-apa gitu. Terusnya Senin kan nggak pada sekolah kan, terus aku ajak main seharian. Kebetulan juga tanggal 20 kemarin hari Senin KTP Cina punya si Dedek kan udah jadi aku ajak si Koko sama si Dedek buat ngambil KTP-nya si Dedek. Terus hari ini jadwalku hari ini tadi pagi selesai ngantar si Dedek sekolah, terus dijemput papa, terus akhirnya pulang nyiapin bekal makan siangnya anak-anak. Terus selesai ngantar makan siang, aku sama papa diantar ke Wancai buat ngurus visa Cina. Jadi pengurusan visa Cina sekarang bukan di mana itu, bukan di CTS yang deket Sengwan Madau itu, bukan. Jadi tadi aku ngurusnya di mana itu tadi, di kawasan Wancai, deket sama kawasan yang banyak night clubnya gitu, namanya itu apa tadi, nanti aku kasih alamatnya di sini aja yang buat ngurus visa ya, buat kalian yang punya temen misalnya mau ngurus visa itu. Sekarang ngurus visanya harus ngisi formulirnya secara online, jadi ngisi formulirnya online sekaligus booking booking hari. Jadi kalian harus mempersiapkan foto yang buat, karena fotonya juga diupload ya. Selain nanti kalau udah dapat tanggalnya, kalian ke China Travel Service itu formulirnya kan harus di print, terus itu udah ada fotonya segala macam, ada 10 lembar. Terus nanti email pernyataan yang dari China Travel
kalian juga print, soalnya biasanya kan setelah bookingnya itu sukses kalian dapat email dari CTS kalau bookingnya sukses, terus dikasih apa namanya pemberitahuan gitu loh. Harus dibawa itu sama fotokopi KTP, fotokopi apa namanya paspor yang halaman ada mukanya itu, terus foto 1 lembar, terus apa lagi ya, kalau kalian yang pernah bikin visa Cina itu juga harus di fotokopi semua, soalnya kalau kalian nggak fotokopi sendiri dari rumah kalian, nanti di sana difotokopikan, nanti juga disuruh bayar gitu maksudnya, kayak gitu guys. Jadi aku hari ini tadi apply yang China visa yang untuk 1 tahun, terus untuk yang multiple, maksudnya untuk keluar beberapa kali gitu loh, kayak gitu. Terus jangan lupa juga kalau misalnya kalian masih kerja di Hong Kong, kalau biasanya kan sama majikan ya apply-nya gitu, harus ada, kalau misalnya yang paling penting itu harus ada hotel voucher. Jadi udah harus booking hotelnya. Kalau masalah misalnya mau naik train, mau naik MTR yang ke Samchan Lowu itu, Lok Macau itu nggak begitu penting. Yang paling penting itu kalian harus ada hotel vouchernya gitu. Jadi yang pertama email yang dari CTS kan, terus formulir yang ngisi yang di online ngisinya itu ada 10 lembar ya, jadi kan 11 lembar, terus fotokopi KTP sendiri, fotokopi paspor sendiri yang halaman depan itu, jadi ada 13 kan, 13 lembar. Terus nanti kalau kalian yang visa lama itu juga harus difotokopi semua, kalau misalnya ada 4 ya difotokopi 4 gitu, kayak gitu. Terus voucher hotel gitu guys. Jadi tadi aku bayar $1.170 plus fotokopiannya $5, jadi 1.175 untuk 1 tahun. Berarti hitungannya lebih murah dari yang terakhir aku apply China visa tahun 2000, akhir tahun 2019 lah, akhir atau pertengahan ya, lupa itu. Nah itu aku apply-nya lewat di China Travel Service, itu aku bayar 2.000 lebih untuk 1 tahun juga. Itu juga seingatku baru tak pakai sekali, terus akhirnya ada COVID itu tuh guys, kayak gitu guys. Tak pikir kalau Pak suami, soalnya aku tadi bilang selesai kan, ditungguin kan, bookingku kan jam 1:30, jadi jam 1:30 sampai jam 2 waktunya itu. Ternyata banyak banget orangnya yang lagi pada apply visa, karena baru dibuka gitu loh guys, baru dibuka beberapa minggu ini gitu. Terus nggak bisa walk in, kalau apply China visa itu udah nggak bisa walk in, harus online booking appointment, booking waktu maksudnya. Terus ngisi formulirnya itu juga di online gitu. Nanti kalian masuk check in, masuk ke counter check in, kalian nyerahin yang email yang apa namanya bookingan itu tadi, nanti sama paspornya kalian dicek, terus baru dikasih nomor apa namanya, nomor urut gitu. Aku tadi dapat nomor AC140. Pas aku masuk itu jam 1, aku jam 1 udah sampai di situ. Karena Pak suami bilang mau makan dulu apa gimana, aku bilang nggak usah aja, nanti kalau misalnya aku agak lama Papa makan dulu aja sendiri, aku bilang gitu. Terus akhirnya sampai jam berapa itu, hampir 2 jam lah guys, hampir 2 jam. Terus akhirnya selesai bayar, terus pulang sama Pak suami, diajakin makan sore gitu. Aku tadi makan roti yang dibungkus pakai, yang diolesin selai kacang, terus dicelupin ke telur, terus digoreng itu tuh, saitoshi namanya. Terus sama pentol apa sih, bukan yang bakso pentolnya, bukan yang ikan, tapi yang
cumi-cumi, pentol cumi-cumi gitu, ada 3 biji tadi. Terus minum teh susu panas gitu guys. Terus aku bilang Pak, tadi juga mesenin buat si Koko chicken wing sama french fries gitu. Terus aku bilang sama Pak suami, apa namanya, Papa pulang aja soalnya si Koko hari ini nggak ada jam ekstra. Jadi kalau nggak ada jam ekstra itu setengah 4 itu udah sampai rumah biasanya. Terus tadi kayaknya dia nggak bawa HP, si Koko nggak bawa HP, tak telepon nggak tahu HP larinya kemana itu tadi. Terus akhirnya ya udah Papa pulang aja, siapa tahu Koko udah di rumah nungguin di depan pintu, aku tak jalan kaki jemput si Dedek karena udah mau jam 4. Tadi sampai sini tadi pas aku bilang hi guys yang awal video mulai itu tadi, itu udah jam 4 lebih 10 menit gitu guys. Belum ada yang antri. Ini udah jam 16.19, jadi 10 menitan lagi lah itu bis sekolahnya juga udah datang kayak gitu guys. Jadi kita nunggu si Dedek aja dulu gitu guys. Jadi itu tadi jadwalku hari ini. Sekarang kita mau nungguin si Dedek keluar dari kelas. Lanjut nanti guys. Oke guys, udah di rumah. Hari ini cuacanya mendung kan, tapi suhunya ternyata tinggi, di atas 20 derajat. Jadi sekarang itu suhunya sekitar 22 atau 24 kayak gitu. Jadi lumayan panas. Sekarang udah jam 5. Aku udah bukain bathtub buat si Koko sama si Dedek mandi bareng biar berendam gitu, biar nggak lari-larian. What are you doing? Open it. Please. Please open it. Look at mommy. You're supposed to open it like this. Mommy wanna sneezing. Here. Feel it. See? Tadi tuh makan permen kayak permen apa? Kayak permen apa namanya? Yang kayak permen karet itu loh, yang dikunyah terus nanti manisnya selesai terus tinggal karetnya yang buat cetok itu. Kayak gitu guys. Oke. Masih ada nasi. Stroberiku kering guys, sampai kering. Aku mau minum air dulu. Tak tambah kombucha dulu. Kombuchanya yang rasa ini apa ini namanya? Nanas. Kombucha buat apa? Buat melancarkan ini loh guys. Apa namanya? Pencernaan. Jadi kalau misalnya jarang makan buah, jarang makan sayur, jadi bisa pakai ini. Bukan yang fiber itu ya guys, bukan. Tapi kayak apa sih namanya? Apa sih bio apa gitu namanya? Lupa kok namanya. Apa sih namanya? Prebiotik namanya. Jadi kalau misalnya yang malas makan buah, malas makan sayur, minum ini bisa membantu guys. Prebiotik ini yang rasa pineapple. Aku beli itu harganya berapa kemarin? 99 kalau nggak salah gitu guys. Bismillahirrahmanirrahim. By the way, 2 hari lagi puasa kan guys. Kok 2 hari sih? Tanggal 23 kan puasanya. Jadi besok malam udah mulai sahur ya guys ya. Jadi tinggal sehari besok full. Kalau nggak salah Hongkong juga puasanya tanggal 23 kalau nggak salah loh ya gitu guys. Jadi tanggal 22 itu full,
hari terakhir nggak puasa kan, hari Rabu, jadi hari Kamis, tanggal 23 puasa hari pertama itu pas jatuh di hari Kamis gitu guys. Oke. So untuk vlog hari ini sampai di sini dulu aja ya guys. Aku udah di dapur, berarti kalau aku udah di dapur artinya aku udah harus nyiapin untuk makan malam. Jadi hari ini ada sop ayam, ada ayam goreng, terus ada sayur juga. Tapi kalau Pak suami itu kalau udah ada sop ayam, ada wortel, ada kentang, bawang bombay itu udah nggak mau makan sayur gitu guys. Jadi anak-anak nanti makan pakai ayam goreng gitu. So makasih yang udah nonton vlog aku hari ini. Jangan lupa selalu stay safe, stay healthy, and be happy. By the way, buat kalian yang punya teman di Hong Kong, yang misalnya lagi galau terus mikir mau aku tak mau jadi OS atau mau ngambil paperan, ada berita baru guys, nanti linknya tak taruh di bawah itu, tapi linknya bahasa Inggris ya. Tapi aku kasih ringkasannya aja. Mulai tahun ini, bulan depan kalau nggak salah, untuk anak yang terminitan atau ngebreak kontrak itu sama pemerintah Hong Kong mulai diperketat. Jadi bisa jadi dia bisa balik lagi ke Hong Kong, atau walaupun tidak di blacklist ya, bisa jadi dia nggak bisa balik ke Hong Kong lagi walaupun tanpa di blacklist sama pemerintah Hong Kong sama imigrasi. Jadi kalau misalnya kalian yang punya teman masih kerja di Hong Kong, terus misalnya punya pikiran aku tak ngebreak, pengen ganti majikan baru atau gimana, kalian harus hati-hati. Kalau ngomong sama temennya harus hati-hati, karena pemerintah Hong Kong udah mulai ketat. Yang break kontrak sama di interminate itu diharuskan pulang ke Indonesia. Tapi kalau tidak punya surat rekomendasi bagus dari majikan lama yang ditinggalkan, itu belum pasti visa kalian yang baru. Misalnya sebelum pulang itu udah tanda kontrak belum, udah tanda tangan kontrak baru, belum bisa dipastikan kalian bisa balik lagi ke Hong Kong. Terus selain itu, untuk anak-anak teman kalian yang misalnya punya teman mau OS atau udah jadi anak paperan di Hong Kong, itu maksudnya dia menyerahkan paspor Indo, jadi dia di sini tuh mencari suaka. Nah, itu pemerintah Hong Kong udah mulai bersih-bersih sama orang-orang yang mencari suaka. Soalnya kenapa guys? Orang-orang yang mencari suaka itu di Hong Kong sini, dia dikasih makan sama pemerintah Hong Kong. Jadi walaupun makannya itu nggak besar, jadi dia dikasih setiap bulannya itu dikasih uang makan sama pemerintah. Jadi kemungkinan pemerintah Hong Kong itu mau mengurangi pengeluaran. Kok naked? Pati hai saya papa. No. Jadi kalau misalnya kalian punya teman yang udah paperan atau mau jadi anak paperan, kasih tahu mereka, suruh hati-hati. Buat yang udah paperan, kalian harus hati-hati karena pemerintah Hong Kong lagi mau bersih-bersih. Jadi anak-anak yang mencari suaka di Hong Kong ini, pemerintah Hong Kong, jadi chief eksekutifnya itu mulai ketat. Dia mau bersih-bersih. Orang-orang yang udah cari suaka di Hong Kong itu kemungkinan akan dipulangkan ke negaranya masing-masing. Jadi misalnya kalian yang dari Indonesia, nanti kalian disuruh, kalau kalian udah dipulangkan, jadi kalau udah dapat surat mau dipulangkan, itu berarti kalian harus ngurus paspor ya, terus tiket pulang ke Indonesia. Jadi kalian kemungkinan udah nggak bisa balik lagi ke Hong Kong sini gitu guys. Jadi kalian yang punya teman udah paperan atau yang berpikiran mau jadi anak paperan, hati-hati ya guys, Hong Kong ketat. Jadi banyak masyarakatnya sendiri itu yang ketar-ketir gitu. Walaupun beberapa tahun terakhir ini pemerintah Hong Kong itu ngasih kayak uang tunjangan karena COVID kemarin kan, selama COVID kemarin dari tahun 2000 sampai 2022 kemarin, masyarakat Hong Kong itu udah dikasih
berapa sih, 15.000 kalau nggak salah ya, 15.000. Nah bulan depan tanggal 16 itu mau dikasih lagi sebesar 5.000 tapi dibagi 2 kali, jadi 3.000 sama 2.000 gitu guys, untuk warga permanen Hong Kong yang usianya itu 18 tahun ke atas gitu guys. Jadi yang punya temen udah paperan atau berpikiran mau jadi paperan, dipikirkan lagi. Yang ada temen udah paperan, tolong kasih tahu, disuruh hati-hati gitu aja. Oke guys, so makasih yang udah nonton video saya. Jangan lupa stay safe, stay healthy, and be happy. Thank you and see you next time.